Kondisi teranyar Habib Rizik Syihab, surat kebebasan Habib Rizik sudah diluncurkan. Kabar terkini, kalau ketemu rada sulit, ya. Kabar terkini sehat walafiat dan ya perlakuan baik. Hanya saja kita semakin hari semakin gundah dengan wajah peradilan di Indonesia. Begitu kasarnya kalau kita flashback, ya. Kalau nggak mau dia panggil dengan kasus hanya kerumunan gitu loh, sedangkan yang lain juga banyak bikin kerumunan tapi luar biasa. Ya, kita cuma bisa berkata demikian. Semoga saja Indonesia kembali menjadi negara hukum suatu saat kelak. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi kita doakan saudaraku, semoga Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya, ulama besar kita di negeri ini, harapan kita bebas kawan ya, bebas. Biar betul-betul terjadi keadilan di negeri ini kawan. Karena apa? Kalau menurut saya, mundur dikit lah. Jadi kalau menurut saya, ini kan pelanggaran yang dialami Imam Besar Habib Rizik Syihab ini kan sudah banyak contoh pelanggaran, ya, sudah banyak contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Ini kan masalah terkait pelanggaran prokes, ya kan? Ini masalah pelanggaran prokes. Makanya saya dan kita semua berharap, ya, demi tegakkannya keadilan, ya, agar Imam Besar Habib Rizik Syihab dibebaskan. Dan sudah banyak perbandingan-perbandingan lain kawan. Sudah banyak sekali. Kalau memang majelis hakim ini jeli, ya, mengutamakan adanya perbandingan, mudah-mudahan hakim ini bisa membuat sebuah perbandingan dengan kejadian-kejadian pelanggaran prokes yang lainnya. Kita udah tahu semua lah, seperti presiden kita Pak Jokowi pernah kerumunan di Nusa Tenggara Timur, ya, pernah lagi di mana di Gubernur Jawa Timur pelanggaran prokes. Ya, yang terbaru sekarang, ya, yang di Jawa Timur tuh PPKM level 4 melaksanakan acara pernikahan, pelanggaran dan banyak yang lain. Mudah-mudahan hakim melihat semua itu sehingga bisa memutuskan vonis, ya, bebas lah, bebas dibanding ini, ya. Babe di situ, Babe kan di situ menegaskan bahwa kita belum negara hukum. Kalau beranjak ke negara hukum mungkin iya. Saya ingat jelas itu kata-kata Babe. Betul, betul sekali. Saya punya alasan kuat untuk berkata demikian. Barangkali yang lebih daripada 2000 kasus kerumunan, tapi yang diadili cuma satu. ya. Bayangkan seseorang yang sudah korupsi ratusan miliar, memalsukan dokumen, memalsukan paspor, memalsukan KTP, saya nggak usah sebut namanya, mungkin banyak orang yang udah kenal, memalsukan semua dokumen itu dan dihukum tidak seberapa, padahal merugikan rakyat Indonesia, menyogok, menyuap, luar biasa. Bandingkan dengan seorang ibu yang nggak sengaja memetik dan sebagian sudah jatuh 4 butir alpukat. Coba, gitu kan? Seorang kakek yang mencabut singkong, ya, di Jawa Tengah, dan dia merasa singkongnya itu ada di tanahnya. Coba lihat, singkong itu 1 kilo itu cuman berapa ribu rupiah, dan dia cuman ngambil beberapa 2 kilo 3 kilo doang, bandingkan dengan ratusan miliar. Bagaimana mungkin orang waras mengatakan kita negara hukum yang adil? Nggak mungkin. Kewarasan kita itu terganggu kalau seandainya kita mengatakan semua itu adil, betul-betul kewarasan kita terganggu. Ya, kalau hakim-hakim yang lama kan biarkanlah hukuman berlaku di akhirat nanti, karena sudah lewat. Tapi kita lihatlah nanti ini majelis hakim yang sekarang ini yang akan banding ini. Ya kan, karena permasalahan yang dihadapi Imam Besar Habib Rizik Syihab, masa cuma mengatakan aku dalam keadaan sehat, masa diponis 4 tahun. Sedangkan orang yang nyata-nyata aku korupsi uang rakyat, aku mengambil uang rakyat, diponisnya cuma berapa tahun tuh?
dan tidak ada yang dirugikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab dengan kata-katanya itu. Nah, ya ini kawan, jadi saya berharap dan meminta juga lah kepada kita semua, dan kita juga doakan ya para hakim, ya semua yang akan melaksanakan kegiatan menyelesaikan dalam kondisi banding ini, semoga ya pelanggaran prokes yang lainnya bisa menjadi suatu buah perbandingan ya dalam mengambil sebuah keputusan. Doakan kawan ya. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, membeberkan kondisi terkini kliennya di rumah tahanan Bareskrim Polri. Menurut Aziz, kondisi tokoh asal Petamburan itu dalam keadaan baik dan sehat. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu menjelaskan kegiatan Habib Rizik di waktu luang. Menulis sembari diskusi agama bersama rekan-rekan lain, ujar Aziz. Dia menambahkan, Rizik Syihab juga sedang menyelesaikan revisi disertasi yang dikoreksi pembimbingnya beberapa waktu lalu. Habib Rizik terlibat dalam 3 perkara pelanggaran protokol kesehatan, yakni perkara prokes di Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiga perkara itu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa Habib Rizik Syihab mengajukan banding dalam 3 kasus yang menjeratnya, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal penyebaran berita bohong. Pengadilan Tinggi Jakarta telah menurunkan 3 hakim untuk menentukan nasib Rizik di tingkat banding. Berdasarkan website PT Jakarta, 3 hakim akan mengadili Rizik, yaitu Sugeng Hiyanto, Tony Pribadi, dan Yahya Syam. Ketiganya merupakan hakim tinggi senior yang sudah puluhan tahun mengadili berbagai perkara. Sugeng dilahirkan di Banjarnegara 3 Mei 60. Ia sudah malang melintang di berbagai pengadilan di Indonesia, seperti Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 2006, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Hakim Tinggi PT Makassar, dan masuk ke Jakarta sebagai Hakim Tinggi pada Maret 2019 hingga hari ini. Saat berdinas di Pengadilan Negeri Semarang, Sugeng menjadi Ketua Majelis Kasus Perusakan dan Pengeroyokan dalam kerusuhan yang terjadi di Temanggung pada 8 Februari 2011 silam. Dalam kerusuhan itu, sejumlah fasilitas umum dirusak dan dibakar massa, di antaranya gedung Pengadilan Negeri Temanggung, 2 gereja, dan 1 sekolah Kristen. Selain itu, 6 motor dan 3 mobil yang ada di area gereja dibakar. Oleh Sugeng, 7 terdakwa kerusuhan Temanggung divonis 5 bulan penjara. Saat di Samarinda, Sugeng menjadi Ketua Majelis Gugatan Warga Negara yang tergabung dalam gerakan Samarinda Menggugat. Warga menggugat Menteri SDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda, dan DPRD Samarinda terkait aktivitas tambang batubara di Samarinda dan dampak yang ditimbulkannya. Hasilnya, Sugeng dan 2 anggota majelis hakim menilai tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan yang sehat bagi warga negaranya. Adanya korban jiwa warga Samarinda akibat tenggelam di kolam bekas tambang yang tak direlokasi hingga banjir lumpur di sejumlah wilayah di Samarinda menjadi pertimbangan majelis hakim. Sementara itu, tergugat membela diri dengan menyebut curah hujan yang sangat tinggi. Menanggapi putusan itu, juru bicara penggugat Merah Johansyah menyambut baik putusan majelis hakim, namun dia akan segera meminta salinan putusan lengkap dari majelis. Adapun Tony menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak Desember 2020 dan sebelumnya adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara sebagai upaya agar berada di tahanan hingga melewati pemilihan presiden 2024. Setidaknya, hal itu diungkapkan Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan dalam keterangannya. Ia pun menilai vonis 4 tahun penjara terhadap HRS selaku terdakwa kasus pemberitahuan bohong terkait hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor merupakan putusan yang janggal. Menurutnya, vonis tersebut kental muatan politik ketimbang pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana itu menyebutkan, hakim enggan melihat fakta persidangan ketika jaksa belum bisa membuktikan keonaran akibat informasi seputar hasil tes usap HRS, seperti tuntutan yang dilayangkan. Anggota DPR RI Fadlizon menyatakan, vonis yang diberikan oleh majelis hakim kepada HRS tidak adil. Ia menilai banyak kebijakan dan keputusan yang tidak adil terhadap Habib Rizik Syihab. Ia mengatakan HRS divonis dengan Undang-Undang Produk 1946 yang merupakan warisan Belanda. Lebih lanjut, Fadlizon berharap agar kedepannya Habib Rizik dapat mendapatkan kebenaran dan keadilan.